Coba deh, ingat-ingat lagi pembelian terakhir Anda. Selesai bayar, udah gitu aja? Atau itu justru jadi awal dari sesuatu yang lebih? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah pergeseran besar, gede banget, di dunia bisnis. Kita nggak lagi ngomongin jualan sekali putus, tapi soal keanggotaan seumur hidup. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana model ini bisa mengubah semuanya. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Coba pikirin merek favorit Anda. Anda itu cuma sekedar pembeli, atau Anda ngerasa jadi bagian dari gengnya mereka? Nah, rasa memiliki inilah yang ngebedain pelanggan biasa sama anggota sejati. Dan kita bakal lihat kenapa bedanya itu penting banget. Oke, kita mulai dari bagian pertama, dari kepemilikan ke akses. Sebelum kita ngomongin strategi, kita perlu paham dulu akarnya. Kenapa sih pergeseran ini kejadiannya sekarang? Ini bukan cuma soal tren bisnis sesaat loh. Ini jauh lebih dalam. Ini cerminan dari kebutuhan dasar manusia yang sekarang nemuin rumah barunya di dunia digital. Kutipan dari Robert Putnam ini pas banget. Kita bermain bowling sendirian. Maksudnya apa? Ya, di dunia yang makin individualis ini, kita tuh sebenarnya kangen banget sama yang namanya koneksi sama komunitas. Nah, kekosongan inilah yang justru jadi peluang gede. Orang-orang nyari tempat buat merasa diterima, dan seringnya mereka nemuin itu di merek atau organisasi yang mereka percaya. Nah, kebutuhan akan koneksi inilah yang jadi mesinnya. Mesin yang ngegerakin pergeseran ekonomi raksasa ini. Bayangin aja kayak pendulum. Puluhan tahun pendulumnya itu ngayun ke satu arah, kepemilikan. Pokoknya harus punya rumah, punya mobil, punya barang. Nah sekarang, pendulum itu lagi ngayun balik kenceng banget. Disinilah beda mendasarnya kelihatan jelas. Di satu sisi ada ekonomi kepemilikan. Fokusnya cuma satu, transaksi hari ini. Pertanyaannya, hari ini laku berapa? Simple. Tapi di sisi lain ada ekonomi keanggotaan. Pertanyaannya beda total. Gimana caranya kita bisa bangun hubungan buat selamanya? Fokusnya langsung geser, dari seberapa besar transaksi, jadi seberapa besar loyalitas jangka panjang. Oke, kita lanjut ke bagian 2, transaksi abadi. Tadi kita udah bahas kenapanya, sekarang kita bedah apanya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud keanggotaan itu? Soalnya ini tuh lebih dari sekedar bayar iuran bulanan loh. Ini konsep yang benar-benar mengubah cara kita ngelihat nilai. Ada dua kata kunci yang penting banget di sini, formal dan berkelanjutan. Formal itu artinya ada kesepakatan, jelas. Anda tahu Anda itu anggota, dan organisasinya juga ngakuin Anda sebagai anggota. Terus, berkelanjutan. Ini artinya hubungan ini bukan buat sehari dua hari. Ini komitmen jangka panjang, kayak perjalanan bareng. Nah, ini nih, bedanya yang paling penting buat dipahami. Kalau langganan, itu soal duit. Keanggotaan, itu soal hati. Langganan, itu urusan dompet. Keanggotaan, itu urusan perasaan. Satunya cuma transaksi finansial, satunya lagi itu investasi emosional. Konsep transaksi abadi ini, wah keren banget. Contoh paling gampang ya, Netflix. Anda daftar sekali, ya kan? Abis itu hubungannya jalan terus. Anda nggak perlu mikir beli tiap mau nonton film baru. Transaksi yang di awal itu seolah-olah berlaku selamanya. Ya paling nggak sampai Anda sendiri yang mutusin buat berhenti. Ini ngilangin banyak banget hambatan dan ngebangun kebiasaan. Dan jangan kira ini cuma teori doang ya. Dengerin nih kata orang dalam petinggi di Dow Jones yang punya The Wall Street Journal. Katanya, anggota itu lebih aktif, lebih nyambung, dan yang paling penting, lebih nguntungin. Perusahaan-perusahaan raksasa di dunia itu gak main-main loh. Mereka beralih ke model ini karena satu alasan simple. Hasilnya kelihatan jelas di laporan keuangan. Oke, siap. Kita masuk ke bagian ketiga. Bagian paling seru, membangun rasa memiliki. Kita udah ngerti kenapa orang butuh komunitas. Kita juga udah tahu apa itu keanggotaan yang benaran. Sekarang, pertanyaan terpenting, gimana cara bikinnya? Yuk, kita langsung bahas strategi praktisnya. Kebanyakan bisnis tuh, pikirannya cuma soal corong ini. Mereka bakar duit banyak banget buat narik orang dari yang tadinya nggak tahu jadi anggota. Tapi ini rahasianya, di ekonomi keanggotaan, langkah terakhir itu, keanggotaan, itu bukan garis finish, justru itu garis start. Tujuannya bukan cuma dapat anggota, tapi menciptakan tipe anggota yang paling berharga. Dan inilah mereka, para super user. Mereka inilah 20% anggota yang ngasih 80% nilai. Mereka itu jantungnya, mesinnya komunitas Anda. Mereka bukan cuma konsumen pasif loh, mereka tuh co-creator, duta besar sekaligus penjaga api komunitasnya biar tetap nyala.
Coba lihat deh apa yang mereka lakuin. Mereka nggak cuma nerima, tapi mereka ngasih, mereka menciptakan. Nulis ulasan, jawab pertanyaan di forum, bahkan bikin acara sendiri. Mereka juga secara sukarela jadi polisi di komunitas. Mastiin suasananya tetap asik dan positif. Intinya ya para super user inilah yang bikin keanggotaan itu jadi berharga. Bukan cuma buat mereka, tapi buat semua orang. Oke, kita sampai di bagian terakhir cawan suci keanggotaan. Coba kita rangkum bentar ya. Jadi kita punya kebutuhan dasar manusia buat terhubung, kita punya model transaksi abadi yang bikin semua jadi gampang, dan kita punya super user yang jadi mesin penggeraknya. Nah, kalau ketiga hal ini digabungin, hasilnya adalah sesuatu yang luar biasa kuat. Dan inilah puncaknya. Kenapa sih keanggotaan itu disebut cawan suci buat bisnis? Jawabannya simpel, karena ini ngasih dua hal yang paling diidam-idamkan semua perusahaan. Satu, pendapatan yang stabil bisa diprediksi, ngalir terus. Dua, loyalitas pelanggan yang dalam banget, yang saking kuatnya bisa jadi benteng pertahanan dari serangan kompetitor. Jadi, intinya apa yang harus kita bawa pulang? Ini dia, ini bukan sekedar taktik marketing baru. Ini adalah perubahan cara berpikir bisnis secara mendasar. Udah bukan zamannya lagi ngelihat pelanggan kayak target buruan buat satu transaksi. Sekarang, kita harus lihat mereka sebagai partner yang harus dirawat dalam sebuah hubungan jangka panjang. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini buat Anda. Nggak peduli Anda lagi ngebangun bisnis, mimpin tim, atau cuma sebagai konsumen biasa, coba deh pikirin, di bagian mana dari hidup Anda bisa berhenti berburu transaksi dan mulai merawat hubungan. Apa transaksi abadi versi Anda?